Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tanazzalur rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam program meraih berkah Ramadan ngaji online bareng ulama Dai Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sore ini saya mendapat kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita akan mengkaji dan mengaji kitab Mabadi' Khairil Ummah. Ini hari sudah masuk ke tema kedua, yaitu tentang keberanian. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah belajar tentang definisi keberanian dan hal-hal yang terkait dengan keberanian. Demikian juga hal yang terkait dengan kebalikan dari keberanian. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang namanya keberanian adalah maju. Yang namanya berani itu maju, tetapi tidak sekedar maju. Yang namanya berani itu harus majunya itu harus berdasarkan perhitungan akal, ya. Dan orang maju itu kepentingannya adalah meraih sesuatu yang dia inginkan, atau membela diri, atau membela sesuatu yang dia anggap penting atau berharga, bernilai di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan berani. Dan kemarin kita sudah juga membahas apa yang menjadi perbandingan dari berani. Kalau saya ibaratkan yang namanya keberanian itu ada di tengah, maka di bawahnya ada penakut. Penakut itu apa? Penakut itu dia tidak berani melangkah, padahal seyogyanya dia bisa, dia mampu, tapi dia tidak maju ke depan. Itu artinya penakut. Dan kita sudah bahas yang namanya penakut itu menyia-nyiakan kesempatan, membuang-buang peluang, ya. Satunya lagi adalah kita bilang tahawur, ya, ngawur, ya. Ngawur itu dia asal maju, dia tidak melakukan pertimbangan, kalkulasi, dia waton maju, itu namanya tahawur, atau bahasa kita sebut dengan ngawur, ya. Jadi keberanian ada di tengah, di antara ngawur dan namanya penakut, ya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa dalam sejarah para nabi adalah orang-orang yang pemberani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang paling berani, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik, paling berani, paling dermawan. Ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para nabi, mereka dikenal sebagai para pemberani. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat para pemberani di dalam sejarah kita, ya. Di antaranya adalah tentu saja adalah para sahabat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Bakrin asya'an nas ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berani sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq
Mungkin Anda bertanya, loh bagaimana kok sahabat Abu Bakar? Padahal beliau dikenal sebagai orang yang lemah lembut, beliau dikenal sebagai orang yang santun, tidak gerusa-gerusu. Bagaimana beliau disebut sebagai pemberani? Ya, kembali kepada istilah atau definisi keberanian. Ya, keberanian yang penting itu maju dan dia menurut pertimbangan akal, kalkulasinya itu masuk, maka itu disebut berani. Mari kita lihat mengapa sahabat Abu Bakar dikenal sebagai orang yang paling pemberani. Kama aqarrahu ahadu asya'i fawarisil ummah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang memberi pernyataan bahwa sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling berani, bukan main-main, tetapi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai panglima, komandan, salah seorang komandan, fawaris. Ya. Kalau ada perang maka beliau yang maju duluan. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau suatu ketika bertanya kepada teman-teman, kepada para sahabat, Man asya'un nas? Sahabat Ali bertanya kepada orang-orang, siapa? Kamu tahu enggak siapa yang paling berani? Orang yang paling pemberani? Mereka menjawab, faqalu anta. Jenengan yang paling berani itu jenengan. Sahabat Ali bertanya, justru dijawab, wah yang paling berani itu orang itu jenengan. Gitu. Faqala, maka beliau kemudian menjawab begini, ama innahu ma sara'ani ahadun illa ghalabtuhu. Memang kalau saya, kata sahabat Ali, saya itu kalau gelut, kalau saya kelahi, memang saya ini orang yang jagoan. Kalau gelut memang jagoan. Tetapi yang paling pemberani bukan saya. Beliau kemudian melanjutkan, lakinnahu Abu Bakrin. Orang yang paling pemberani sesudah Kanjeng Nabi itu bukan saya yang ahli gelut. Yang paling pemberani justru adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa dzalika lima kana lahu minal iman al-kamil wa thabatil qalbi 'inda nawazil alladhi wa asasus syaja'ah. Kenapa kemudian sahabat Abu Bakar disebut sebagai orang yang paling pemberani? Karena beliau orang yang paling kuat, paling teguh ketika menghadapi masalah-masalah. Dan masalah ini bukan masalah yang etek-etek, bukan masalah yang otok-otok, tapi masalah yang serius-serius, yang kemudian akan menjadi sejarah besar di dalam perjalanan peradaban kaum muslimin. Ya, kama syahida lahu thabatu 'inda wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita lihat ketika wafatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang paling krusial pada saat itu, di mana orang, masya Allah, kehilangan induk ibaratnya, kehilangan pemimpin, dan orang kemudian ya bisa dikatakan kebingungan dalam keadaan yang tidak menentu. Sahabat Umar waktu itu radhiyallahu anhu, waktu itu bahkan sampai dalam bahasa pesantren itu namanya jadab, ya, bilang begini, siapa yang bilang kalau Kanjeng Nabi wafat saya bunuh. Ini luar biasa. Yang bilang kalau Kanjeng Nabi Muhammad baginda Rasul ini wafat saya bunuh. Iya. Disitulah tampil sahabat Abu Bakar As-Siddiq menenangkan masyarakat. Ya, beliau tampil termasuk juga, mohon maaf, menaklukkan sahabat Umar yang sedemikian garang. Orang nggak berani semua kepada sahabat Umar. Ya, mau gimana melawan sahabat Umar? Nggak ada yang berani. Dan tampillah sahabat Abu Bakar yang menyatakan, sahabat Umar, semua orang mati. Lah kamu tuh mau nyembah siapa? Mau nyembah Nabi apa menyembah Gusti Allah? Beliau mengingatkan dengan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immat aw qutlan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Umar, bukankah Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa seperti nabi-nabi yang terdahulu? Ya. Jadi kalaupun dia mati ya sudah, kita tetap menyembah Gusti Allah dan seterusnya. Yang harus kita lakukan adalah melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet misi risalah yang beliau bawa. Ini yang kemudian
sahabat Umar kemudian sadar, luar biasa. Ini tampilnya sahabat Abu Bakar, dan itu suatu hal yang sulit. Karena apa? Keadaan sedang genting, keadaan sedang mencekam dengan tiadanya kepemimpinan. Seperti juga kesaksian dari sahabat Ali sendiri, ya, ketika itu ya masih zaman di Mekah. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadatu Quraisy. Dan sahabat Ali melihat Rasulullah itu diganggu oleh orang-orang Quraisy, dijambak ininya, serbanya ditarik, pokoknya diganggu Kanjeng Rasul. Di situ lagi tidak ada yang berani waktu itu, karena sebelum hijrah. Kemudian disitulah tampil sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan pernyataan yang kemudian didokumentasi oleh Quran. Luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa. Beliau ngendikan, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah?" Kamu akan membunuh orang yang menyatakan dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Kamu membunuh orang yang begini nih. Orang dia enggak ganggu kalian kok. Orang dia enggak mengambil apa yang kalian punya kok. Orang dia ngaku Gusti Allah itu pangerannya. Apa masalah Anda? Kemudian mereka tidak mengganggu Nabi, justru kemudian ganggukan sahabat Abu Bakar, memukuli sahabat Abu Bakar. Luar biasa. Sampai sahabat Abu Bakar ya berdarah-darah, pingsan. Ya. Luar biasanya pingsan, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, itu sadar. Ya, sadar. Yang ditanyakan ya bukan kalau kemudian udah aduh. Yang ditanyakan beliau ini bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ibunya sendiri waktu itu belum muslim, ya belum muslimah ibunya, belum masuk Islam. Itu sampai, lah kamu tuh memikirkan dia itu loh. Senengnya luar biasa sama Kanjeng Nabi. Nah, kamu nggak mikir awakmu dewe, kamu kok malah mikirkan orang lain gitu. Ibunya ini, ayo sini makan dulu. Nggak mau makan sampai beliau, sahabat Abu Bakar itu pengen tahu bagaimana keadaan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sudah kemudian ketemu dengan Kanjeng Nabi bahwa Nabi itu baik-baik saja, justru melihat sahabat Abu Bakar yang sedemikian begitu, beliau Kanjeng Rasul itu kasihan. Ya Allah Abu Bakar gitu. Ya. Gini, tak doain ben cepet mari, ben cepet sembuh. Enggak mau. Enggak usah doain saya, kata sahabat Abu Bakar. Gimana? Gak usah doain saya, doain ibu saya supaya cepat masuk Islam. Didoain, dan kemudian ibunya masuk Islam. Luar biasa. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terlihat beliau tampil ke depan ketika semua orang tidak berani tampil di masa-masa awal perkembangan Islam. Apa yang kita lihat lagi sahabat Abu Bakar? Ini kita lihat sahabat Abu Bakar ketika terjadi perang Badar. Ini sudah hijrah berarti. Apa yang berlaku? Sahabat Abu Bakar ya pernah ketika perang Badar, ada anak sahabat Abu Bakar namanya Abdurrahman. Dia belum masuk Islam dan ikut di dalam pasukan Quraisy yang menyerang kaum muslimin di Madinah, di Badar. Ya. Anaknya ini kemudian masuk Islam. Ya. Dan anaknya ini sempat matur kepada bapaknya sudah dia masuk Islam. Pak, tahu nggak dulu itu waktu perang Badar? Emang kenapa nak? Ya toh, ketika perang Badar, lakot ahdafta liyauma badri. Ya toh, bahwa anaknya ini pernah waktu itu perang Badar, waktu itu belum masuk Islam dan menemui sahabat Abu Bakar bapaknya. Ini bapakku ini ya toh. Tapi karena bapakku saya nggak mau Pak, nggak mau saya hadapi, saya cari musuh yang lain. Karena kalau jenengan saya nggak enak ini karena bapakku dewi. Saya nggak mau gitu. Jadi ya sudah saya cari yang lain. Tahu nggak Pak? Gimana jawabnya Abu Bakar? Nggak, ya makasih ya nak, nggak gitu. Abu Bakar gimana jawab? Kalau tahu dulu kamu wotak pada ini ya.
Lakinnaka law ahdafta lilan ansorif angka. Kalau tahu kamu yang ngadepi saya tidak akan mundur darimu. Saya akan hadapi meskipun kamu anaknya. Luar biasa sahabat Abu Bakar. Kenapa? Ini urusan perang bukan urusan pribadi. Perang Badar ini urusan dakwah. Jadi bukan kok masalahnya kamu anakku, kamu itu musuhku waktu itu. Jadi bukan kok terus saya melas sama kamu, tidak ada melas. Oh ini urusannya kamu musuh waktu itu. Luar biasa. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan banyak lagi. Ya, sahabat Ali ditanya. Sahabat Ali lagi. Sahabat Ali, siapa orang yang paling berjasa di dalam masalah kodifikasi mushaf Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran? Yang dijawab bukan siapa-siapa. Beliau menjawab yang paling berjasa adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kok bisa? Lah iya. Karena tanpa penetapan beliau sebagai khalifah, maka tidak akan pernah ada mushaf Al-Quran. Iya. Bahwa itu usulan bukan dari sahabat Abu Bakar. Iya, tetapi yang memberi ketetapan itu adalah sahabat Abu Bakar. Disitulah hebatnya sahabat Abu Bakar. Disitulah sahabat Abu Bakar ganjarannya paling gede. Ya, beliau ngendikan, ya, kalau ini tidak kita mulai sekarang, ini suatu ide yang bagus, mengumpulkan Quran, mengkodifikasi Quran, ini ide yang bagus. Saya khawatir kalau ini tidak dilakukan, itu akan terjadi seperti Taurat dan Injil di kalangan ahlul kitab yang hilang. Ini sahabat Abu Bakar. Oleh karena itu penting melakukan pembukuan Quran. Ini keputusan diberikan oleh sahabat Abu Bakar. Ya, orang-orang bertanya, bagaimana mungkin Anda melakukan sesuatu, Pak Abu, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Anda melakukan hal-hal yang, ya kata orang sekarang ini bid'ah. Rasul tidak melakukannya, kok Anda berani-berani melakukan, bagaimana? Sahabat Abu Bakar jawab, ini penting. Kenapa saya berani? Karena ini penting. Ya. Karena ini penting sekali. Yang kemudian memaparkan berbagai alasan terkait dengan pentingnya mengumpulkan Al-Quran. Yang kemudian dari analisis para ulama, kemudian kita punya kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Jadi keputusan imam terhadap sesuatu itu berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan. Sahabat Abu Bakar melihat pengumpulan Quran itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi umat selanjutnya. Yang karena itu perlu dilakukan, meskipun Nabi tidak pernah melakukannya, tapi ini dianggap penting. Yang karena itu kemudian dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Ini bid'ah, tapi ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Ini suatu hal yang penting dilakukan. Ini keberanian-keberanian yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak sekali. Di antaranya lagi kita lihat sahabat Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Luar biasa, Ustaz. Tidak mau bayar zakat. Ya, di zaman Nabi nggak ada mereka. Mereka bayar zakat semua. Ya, tetapi ini ada orang kaya dan dia nggak mau bayar zakat. Dia menyatakan Allah sebagai Tuhannya, Rasul sebagai utusan, tapi nggak mau bayar zakat. Disitulah kemudian kembali kepemimpinan sahabat Abu Bakar. Ya, diingatkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu Allah dan seterusnya, dan hatta yashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, bahwa meskipun mereka syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah, tapi kalau tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat, dia harus kita perangi. Ini sahabat Abu Bakar. Bahkan kalaupun mereka bayar zakat, umpamanya 1.000, kurang selawe, dia bayarnya 975 rupiah, kurang 25, saya tetap akan perangi mereka. Luar biasa. Siapa ini? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, inilah bapak-bapak, ibu-ibu kita melihat bagaimana keberanian, ya. Contoh, ya, kalau jenengan kemarin kita beri Nabi Muhammad itu orang berani, Nabi Musa orang berani, Nabi Ibrahim orang berani, jenengan mungkin
Nah, itu karena nabi, itu karena dia dapat wahyu atau dia punya mukjizat. Enak. Zoe sekarang nggak usah nabi, sekarang orang seperti kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini saudara-saudara, membuktikan bahwa siapapun bisa memiliki sikap keberanian. Mari kita lanjutkan. Wasyaja'atu kama hiya minal fadail wal akhlaq al hasanah la budda min an tuktasab. Jadi sebagai sebuah sifat atau sikap yang baik, sikap yang utama, yang namanya keberanian harus diusahakan, harus diupayakan. Ini bukan sifat yang semula jadi. Kalau orang Melayu bilang semula jadi, langsung jadi dah. Ini harus diupayakan. Ya. Li antakuna qawiyatan wa marsukhatan fin nufus, supaya ada di dalam diri mental kita. Ya. Caranya gimana? Memupuk keberanian. Nah, ini kita bicara tentang cara kita menambah atau menguatkan keberanian kita. Dzalika bi antumarisa wa tudarriba wa tatamarran 'alaiha bit ta'arrud lil mawaqif as-sa'bah allati la yatakhallasu minha illa bisyaja'ah. Bagaimana cara kita memupuk keberanian? Caranya adalah kita harus mau berlatih. Caranya kita harus mau menguji diri, mau mengulang-ulang apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Kita harus berani masuk di situ. Ya, berulang-ulang caranya. Pengen bisa dagang, ya berlatih dagang. Kemaluan, malu dagang harus dihilangkan. Dengan cara apa? Ya terus berlatih dagang. Mari ke pasar. Mari ke pasar, lihat mana masalah atau mana ada yang demandnya, mana yang kemauan pasar tuh tinggi itu apa, dilihat. Nah, dari situ kemudian mulai untuk menekuni. Nah, disitulah akan muncul keberanian. Di samping itu berusaha terus menerus berlatih. Ini yang dengan itu sekali ketemu begitu, jadi begitu, begitu. Ya sama dengan ceramah, dengan diaturi ceramah, dengan diaturi untuk khutbah, sama dengan jenengan diaturi untuk menulis. Bagaimana cara bisa menulis? Ya menulis saja, pokoknya menulis saja di medsos, ya latihan di medsos, ya. Nanti habis itu sudah semakin banyak, coba dikirim ke media, ya. Terus begitu, semakin lama semakin nanti akan bertambah, kemampuannya akan terus menerus. Ya. Di samping itu, bapak-bapak, ibu-ibu, cara kita memupuk keberanian adalah coba yang jenengan inginkan itu apa, yang jenengan mau apa, jenengan pengennya apa. Umpamanya yang jenengan pengenkan itu satu meja, coba itu dibagi. Keinginan itu dibagi-bagi di dalam beberapa term atau beberapa tahapan-tahapan. Ya, kepenginnya jadi, mamanya penulis tadi, ya, penulis itu penulis apa, ya. Kalau mau jadi penulis apa itu stepnya bagaimana? Nah, ini sehingga kita tidak terlalu besar dengan beban kita pengen menjadi penulis. Tapi kalau diberi tahapan, kita pengen jadi menulis di Facebook, gampang. Mudah karena kita punya Facebook sendiri, terbit sendiri, yang like meskipun 2 atau 3 nggak apa-apa ya. Gitu? Nah, terus begitu. Nah, terus kemudian media lain. Nah, ini tahapannya itu kita kita perinci, kita persingkat, perkecil, sehingga kita tidak terlalu terbebani dengan besarnya keinginan kita. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya potensi dan kita tidak manfaatkan, itu sesuatu yang tentu saja sia-sia. Itu bahasa Jawanya itu eman-eman. Ya, ada syair yang menarik dari Al-Mutanabbi. Wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana idza lam yakun fawqal kirami kiramu. Wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana.
Tidak ada gunanya kuda yang hebat dan senjata tombak yang hebat, tidak ada gunanya. Idza lam yakun fauqal kirami kiramun. Apabila orang yang membawa kuda dan tombak yang hebat itu bukan orang yang cakap, bukan orang yang terampil. Jadi sama dengan kalau umpamanya orang menggunakan sepeda motor yang ninja, umpamanya yang cepat itu, tetapi yang menggunakan belum begitu canggih, belum begitu terampil, ya orang tidak akan bisa hebat, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi maksudnya kita harus menggunakan potensi kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kita punya potensi apa, kita maksimalkan itu untuk menjadi kita semakin berani. Lanjut. Wa min dzalika ayattali ala siyarin wa qasas syuja'an lil iktida wa muhawalati tashabbuh bihi. Antara cara kita memupuk keberanian lagi adalah mari kita membaca-baca cerita, buku, biografi, sejarah dari tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh pejuang, tokoh pahlawan-pahlawan yang hebat, ya, di bidang apa saja, mau ekonomi, mau politik, mau kenegaraan, ya, perdagangan, ya. Mari kita baca, ya. Yang dari kita membaca itu kita akan punya banyak masukan. Oh, ternyata para tokoh itu menjadi hebat itu tidak sekaligus, tidak seperti membalik tangan. Itu pakai step, pakai tahapan, tidak mudah, ya. Jadi dengan membaca itu kita akan terinspirasi bahwa itu memulainya tetap dari yang kecil, tidak bisa langsung sekaligus. Ini kalau kita mau membaca sejarah, biografi orang-orang terkenal, yang dari situ semoga kita mendapatkan masukan-masukan baru tentang bidang yang kita sedang geluti, yang kita inginkan. Ini cara kita supaya kita semakin berani. Nah, mungkin jenengan juga bertanya bagaimana supaya kita ini tidak mudah menyerah, tidak mudah merasa putus asa ketika kita berlatih, ketika kita menjalani tahapan-tahapan cita-cita yang kita inginkan tadi. Ada satu cerita, ya, faidatun. Waqila li Abi Abdillah Battal, Mas Syaja'ah. Ya, ada orang ditanya, ini orang hebat. Apa sih yang namanya syaja'ah? Apa sih yang namanya keberanian? Qala, kuncinya keberanian asy-syaja'atu sabru sa'atin. Yang namanya keberanian itu kuncinya adalah Anda sabar sejenak. Jadi untuk berani itu Anda hanya memerlukan apa? Sabar sejenak, ya. Wadzalika li anna sabra miftahul farad. Sebagaimana hadis Nabi, as-sabru miftahul farad. Kesabaran itu kunci kemenangan, ya. Jadi kalau mau menang, gimana mau supaya berani? Sabru sa'atin, sabar sebentar, tahan sebentar, ya. Contohnya, wa afdhalu ma yumathiluhu wa yubayyinuhu ma yarwihi ahlul adab an Antara. Kembali kepada Antara, jagoan kita. Seorang, ya, tukang perang yang hebat sekali pada masa jahiliyah, namanya Antara bin Shaddad. Ya. Orang bertanya, kalau kemarin Antara sama si Bandeng, ini ditanya beda lagi. Wa qila lahu bima ghalatal Arab fil ma'arik. Bagaimana Antara? Kamu kok bisa menangan? Kalau perang kok bisa menangan tuh hebat kamu. Kok bisa menangan tuh gimana? Si Antara kemudian ngomong gini, qol nawilni usbu'ak. Coba saya minta jarimu. Jarimu mana? Terus wakhud usbu'i. Kemudian ini jariku. Coba ambil. Cekel. Cekel jari. Cekel. Kemudian ada jariku, nanti kamu cokot, kamu apa? Gigit. Wa'ad, dan saya akan menggigit jarimu. Ya, ini jariku, nanti habis itu kamu gigit bebarengan, nanti saya juga akan menggigit jarimu. Oke? Oke.
fa adkhala kullu wahidan usbu'ahu fi fami sahibi. Kemudian masing-masing memasukkan jarinya ke mulut temannya. Summa qala lahu ghadda ay cokot wis fa ghadda dzalika fa'adda dzalika wa adda hadza. Kemudian temannya nyokot jarinya si Antara juga nyokot jari temannya tadi. Waduh. Faqala rajul kemudian orang yang dicokot Antara itu bilang buanter sekali ya toh. Faqala Antara. Nah toh, lau sabarta qalilan lasihtuan. Kalau kamu mau sabar menahan sakitmu sebentar saja, kamu sebentar menahan, wah yang jerit gantian saya. Yang jerit bukan sampean tapi saya yang jerit. Kalau kamu menahan sebentar saja rasa sakitmu, ya dah, kamu akan menang. Justru saya yang akan kalah gitu. Sebab sama-sama sakit. Kalau dicokot mesti ora loro. Sakit ya. Cuma si Antara ini bisa menahan diri sebentar, itu menyebabkan Antara meraih kemenangan. Itu kunci kemenangan, kunci keberanian dari Antara. Jadi dia bisa menang gitu. Kenapa? Karena sabar sedikit. Ya, itu istilahnya Antara ya. Ini semoga bisa menjadi kunci kita di dalam ya melalui keinginan kita meraih cita-cita kita dengan penuh kesabaran ya. Mari kita lanjutkan sekarang dengan bentuk-bentuk keberanian. Yeah. Wa min afdhalis syaja'ah as-sarahatu fil haqq. Di antara bentuk keberanian yang paling hebat itu kalau orang berani as-sarahatu fil haqq. Orang berani menyuarakan kebenaran. Orang berani ya terus terang di dalam soal kebenaran. Seperti yang berlaku contohnya tadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kitmanus sirri wa hifdhuhu. Contoh juga keberanian, bentuk keberanian itu kalau orang berani menjaga rahasia, menyimpan rahasia. Ini keberanian. Menyimpan rahasia itu sesuatu yang sulit loh, sesuatu yang berat. Dan Anda menyimpannya itu suatu hal yang berani. Iya. Kenapa? Sebab kalau ini disiarkan, rahasia ini disiarkan, itu bisa menyebabkan rusak dunia. Iya. Bisa menyebabkan rusaknya. Kalau umpamanya Anda sedang perang dan Anda tidak menyimpan rahasia, Anda dipastikan nanti kalah. Iya, sebab dengan musuh bisa tahu strategi Anda, dia akan cari strategi yang bisa mengalahkan cara Anda untuk menang. Ini. Jadi menjaga rahasia ini penting. Ya. Dan macam-macam rahasia itu. Mulai menjaga rahasia keluarga. Menjaga rahasia keluarga itu ya menjaga rahasia ini piutange piro enggak usah diomong-omongkan. Menjaga rahasia ranjang dengan istrinya jangan diomong-omongkan. Wih bojoku ngene-ngene. Enggak. Nah, itu sesuatu yang berat. Meskipun itu dengan kita sedang ngobrol sama teman-teman kita yang dengan itu kita ketawa-ketawa, ya toh? Nah, kita ditanya, "Gimana dengan istrimu?" Nah, istriku biasa-biasa aja gitu. Itu berat. Ya, karena kita tidak populer di situ. Tetapi itulah sebenarnya keberanian. Ya. Menjaga supaya kita tidak ngomongkan penyakitnya keluarga kita, ya, tidak ngomong-ngomongkan. Itu suatu hal yang berat, itu sebab itu satu rahasia keluarga. Demikian juga rahasia bangsa kita, rahasia teman kita. Ini sesuatu yang harus dijaga. Jangan bilang nasionalisme. Kalau bilang di sini nasionalisme, tetapi senengane ngomongkan aibnya bangsa sendiri, itu bukan nasionalis. Dan itu menunjukkan tidak ada keberanian justru. Ya, ini. Demikian juga keberanian adalah al-iqraru bil khata' wal i'tirafu bihi. Yang namanya keberanian juga adalah Anda berani mengaku salah. Itu juga keberanian. Ya. Sebab ya orang maunya dengan dia ngaku salah, dia mungkin tidak mendapat keuntungan, atau dia mungkin dicaci orang,
atau mungkin dia nggak populer, dia nggak naik pangkatnya mungkin, tetapi itu sungguh suatu kebenaran, menjaga kejujuran, menjaga integritas, dan itu suatu hal yang mahal harganya. Wal intisar lil ghair, tentu saja ini yang namanya keberanian juga adalah berani menolong orang lain. Ya, ini berani menolong. Ini apalagi di saat seperti sekarang, ya, kebutuhan orang masya Allah luar biasa. Dengan dia tidak boleh keluar, nggak bisa jualan, dia nggak boleh keluar, dia nggak bisa kerja, nggak bisa ikut buruh dan seterusnya. Kebutuhan orang luar biasa. Ya, apalagi guru-guru ngaji, ya Allah, nggak bisa ceramah, padahal sumbernya dari situ. Nggak bisa mulang, padahal sumbernya dari situ. Ya, ini harus kita bantu. Dan membantu mereka meskipun kita sedang dalam keadaan kesulitan sendiri. Itu adalah keberanian. Wa milkuha indal ghadab. Menahan diri dari tidak marah. Menahan diri untuk tidak ngamuk. Itu keberanian. Itu menunjukkan orang yang kuat. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang dilihat orangnya itu hebat, menang dalam MMA mamanya, dalam apa namanya itu? Dalam apa? Juara apa itu? Gelut. Nah, enggak. Namanya orang kuat bukan orang yang gelutan, orang yang hebat main gelutnya. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat, orang yang mampu menahan dirinya di saat marah. Marah boleh, tetapi Anda, ini gelas tidak ada urusannya dengan kemarahan Anda. Piring nggak ada urusan, piring nggak ikut salah. Jadi nggak boleh dipecah-pecah. Gitu. Anda boleh marah, tapi Anda harus menyalurkan kemarahan Anda ini kepada tempat yang sebenarnya yang baik. Jangan justru dibuat menjadi energi yang negatif. Ini namanya orang yang kuat. Ini orang yang menunjukkan dia orang yang berani. Ya, wa minha, di antara juga bentuk keberanian, ya, yang kesekian adalah al-qudratu 'ala tafkir kharijas sunduq. Yang namanya berani juga adalah keberanian berpikir out of box. Berani untuk berpikir di luar bingkai yang seharusnya, di luar, ya, garis. Ya. Yang dimaksud di sini apa? Berpikir out of box. Berpikir out of box itu artinya tafkir nakdi. Berpikir kreatif, berpikir kritis. Wa tafkir ibda'i, berpikir inovatif, kreatif. Ini namanya berpikir out of box. Bi ayat takhidha al-qarar awil hukma al-qanun bil wukuf ma'al haq la ma'adzati sufla kasyahwat. Berpikir sesuatu yang baik, yang tidak menunjukkan syahwat yang sufla, bukan syahwat yang rendahan, bukan. Tetapi ini berpikir yang tetap dalam ranah hukum, tetap dalam koridor, ya, tetapi kita berpikirnya melompat jauh dari yang semestinya, tanpa keluar dari norma-norma, tanpa melanggar aturan-aturan. Ya. Caranya gimana? Dzalika bi ayyudaqiqu an-nadhra fi manafi'il asya wa madarratiha wara'al qarar. Dengan cara memikirkan apa yang paling baik, apa yang paling bermanfaat, apa yang berbahaya, apa yang tidak boleh dilakukan di balik aturan, di balik keputusan, di balik ketetapan. Jadi kita berpikir tidak melanggar, ya, tetapi berpikir yang bisa keluar dari itu tanpa pelanggaran. Ini namanya berpikir out of box, dan disinilah letak keberanian. Berpikir kritis adalah berpikir secara logik, berpikir secara rasional, berpikir secara yang benar.
Dengan cara apa? Dia melihat segala potensi dia, pengalaman dia, pengetahuan dia. Apa yang dia terima diterapkan pada pengalaman dia. Kemudian cari hal yang mungkin, hal yang beda, hal yang lain, hal yang kemudian kesimpulannya berdasarkan analisis yang ada. Inilah yang namanya berpikir kritis. Kalau oke, dia terima, kalau enggak dia enggak terima. Namanya berpikir kritis. Dia sambungkan itu dengan pengetahuannya, kemudian dia observasi, dia analisis, dia tetapkan keputusannya, pertimbangannya, observasinya. Ini namanya berpikir kritis, tafkir nakdi, atau berpikir inovatif. Berpikir mendapatkan hal yang baru, yang beda dengan yang sudah ada. Ini berpikir yang inovatif. Dan inovatif inilah caranya, satu-satunya cara kita bertahan. Survival of the fittest ketika diterapkan pada kita, caranya tiada lain adalah caranya berpikir inovatif. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berbeda dengan yang sudah ada dan tetap bertahan tanpa kemudian kita jatuh, tanpa kemudian kita ini tertinggal. Ini namanya berpikir inovatif. Ya, kita bisa melihat banyak perusahaan yang karena dia tidak inovatif, dia kemudian menjadi hilang dari peredaran. Ya. Ini banyak sekali. Kenapa? Karena dia tidak berpikir inovatif, tidak mencari hal yang baru dengan tetap memantapkan yang sudah ada. Ini. Jadi di antara keberanian adalah keberanian untuk berpikir kharijas sunduk, berpikir out of box. Ini juga keberanian. Ya. Selanjutnya di antara bentuk keberanian adalah asy-syaja'ah al-adabiyah. Wa minha asy-syaja'ah al-adabiyah. Di antara keberanian adalah syaja'ah al-adabiyah, atau bahasa saya keberanian di dalam bersikap. Ya. Gimana keberanian bersikap? Ayyub diyal insan ra'yahu bima ya'taqidu annahu al-haq wa innalathu uqubatun au ta'allama minhu annas. Berani bersikap yaitu seseorang berani menetapkan pikirannya, ya, dan meyakini bahwa itu sesuatu yang benar, meskipun dia akan mendapatkan perilaku yang buruk atau siksaan sebab pemikirannya, sebab dia mungkin kontroversi, atau mungkin orang merasa tidak suka dengan pemikirannya, tetapi berani bersikap adalah berani menunjukkan apa yang dia pikirkan di hadapan orang-orang. Ya, tentu yang dimaksud berani bersikap di sini adalah dalam kerangka kita membela yang benar, dalam kerangka kita meluruskan, dalam rangka kita berani untuk melawan kezaliman, melawan keaniayaan. Dan wa yursyidu al-ummah bil idzah an-najihah ila sabilil qawimah, dan berani menasihati masyarakat dengan nasihat-nasihat yang baik, ya, supaya dia kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini butuh keberanian, ya, keberanian bersikap ini namanya. Dan kadang ini harus berhadapan-hadapan dengan penguasa, dan inilah yang disebut dengan keberanian yang paling mahal, yang paling ditakuti orang. Ya, inilah perjuangan yang paling berat. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu jihad yang paling berat adalah ngomong yang benar di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang lalim. Anda tahu penguasa Anda otoriter, penguasa Anda penguasa yang tidak mau tahu dengan benar atau salah. Pokoknya yang dianggap benar, yang sesuai dengan keinginannya. Kalau Anda ngomong beda, Anda akan ditangkap, Anda akan disiksa umpamanya. Dan Anda tetap ngomong sesuai dengan apa yang menjadi pendapat Anda. Meskipun itu ya sakit, meskipun itu sesuatu yang menyusahkan, tapi Anda berani bersikap di situ, itulah yang namanya keberanian bersikap atau asy-syaja'ah al-adabiyah. Tidak usah terlalu jauh.
mungkin mamanya Anda melihat, mohon maaf, kakak Anda, atau melihat bapak, orang tua ibu Anda, dia melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, dan Anda sebagai anak itu mengingatkan dia, oh enggak boleh gitu Bu, ya. Oh enggak boleh itu Pak, gitu. Dan meskipun itu kemudian orang tua ngeyel, ya, Anda tetap pada sikap Anda. Itulah yang disebut dengan as-syaja'ah al-adabiyah, keberanian untuk bersikap. Nah, ini sesuatu yang juga mahal harganya. Ini ya. Dan tentu kalau kita melihat yang tadi kita paparkan, banyak sekali keberanian, ya. Dan itu keberanian sesuatu yang sulit. Keberanian itu butuh persiapan, keberanian itu butuh mental. Oleh karena itu sesuatu yang berat, ya. Oleh karena itu kita diajarkan oleh agama, di samping kita punya pemikiran, kita disuruh untuk memperbanyak doa, ya. Walamma kanat asyaja'ah syaqatan 'ala nafsi amara al-mu'minin bidzikri hatta yuthbita al-qalba 'ala al-yaqin. Allah meminta kita supaya kita punya keberanian yang serius, kita disuruh memperbanyak zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika kita bertemu dengan musuh, maka kita diminta fathbutu. Satu, kita harus teguh, ya, harus mantap di situ. Dia musuh, dia orang yang menghalangi dakwah, dia orangnya ini musuh. Yang satu, kita harus disuruh untuk mantap. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran. Kita disuruh banyak berzikir, banyak berdoa. Maknanya apa? Keberanian itu membutuhkan tambahan. Apa? Tambahan kita dengan cara banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini juga ditunjukkan, ya, ketika berlaku peperangan, ya, antara Talut dan Jalut, ya, Goliat, ya, maka apa yang berlaku? Sebagaimana didokumentasi oleh Quran. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, Jalut berdoa menghadapi Talut. Rabbana afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Meskipun kami berani, tapi kami berikan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan langkah kami, teguhkan kaki-kaki kami untuk tetap melawan mereka. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang kafir. Ini bentuk doa dari Jalut dan tentaranya. Dan inilah yang kemudian menjadikan Jalut menang besar. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, tentang cara kita untuk, ya, memberikan keberanian di dalam diri kita. Kita punya keteguhan hati, tapi jangan teguh saja, tapi kita tidak lupa meminta maaf, meminta pertolongan, doa, zikir kepada Allah supaya diberi keteguhan lagi, ya. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ini masih ada beberapa hal terkait dengan tema kita keberanian. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Di samping itu kita akan bahas tema yang baru, insya Allah, tentang tawadhu atau bersikap rendah hati, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Semoga pengajian ini bisa dipahami dengan baik, bisa memberikan manfaat, memberikan energi positif pada diri kita. Yang belum berani semakin berani, semakin termotivasi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.